Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Ya, Shalom Victorious People, senang sekali bisa kembali hadir dalam acara program Peribadahan Saturday Morning Prayer. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Jika Engkau menyertai melindungi kami sepanjang kawal malam, kami percaya Engkau memperbarui kekuatan kesehatan tubuh kami, dan kami boleh bangun pada pagi hari dan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur dan terima kasih, sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu senantiasa baru setiap pagi, besar setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali pada pagi ini kami rindu biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami, dan terlebih lagi kurangnya Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan, terambil dari Ulangan 29. Kita mulai dari ayat 2, 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negeri. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Kita punya sejarah suku bangsa Israel. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir dengan satu janji tanah perjanjian. Namun sebelum mereka menggenapi janjinya, sebelum Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun terlebih dahulu. Dan sebelumnya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam upaya usaha melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, di mana setiap permasalahan problema dihantamkan kepada Firaun dan para pegawainya. Dan orang Israel melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebesaran Tuhan menolong serta membela mereka. Namun di tengah kondisi situasi keberadaan pada waktu mereka masuk padang gurun, Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada mereka. Tetapi toh Musa sebagai pemimpin, Musa melihat bahwa sesungguhnya sekalipun mereka melihat, tetapi mereka tidak melihat secara rohani. Sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka sesungguhnya tidak mendengar secara rohani. Sehingga apa yang mereka lihat itu tidak memberikan dampak dalam hidup mereka. Hal ini hendaklah juga tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Kekristenan berbicara tentang anak-anak Allah itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Jika tidak ada Roh Allah di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sesungguhnya Anda hanya sekedar beragama Kristen. Anda hanya sekedar melihat tetapi tidak memahami. Anda mendengar tetapi Anda tidak mengerti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak mengalami sebuah pertobatan yang sejati. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita tahu Yesus adalah Tuhan. Namun pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan kita, sehingga kita tidak mengalami kasih kuasa dan mujizatnya, apa yang Dia kerjakan yang diperuntukkan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, perlu punya mata rohani untuk melihat, perlu punya telinga rohani untuk mendengar. Nah, untuk itu tiada lagi lain. Yesus sekarang sudah ada di surga. Namun bukankah Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap hidup kita sebagai tanda dan materai bahwa janji kekal itu akan Dia berikan. Oleh sebab itu terima dulu dong verlob. Apa itu verlob? Apa ya verlob? Terima dulu dong panjar uang muka, ya, yaitu Roh Kudus Allah itu sendiri. Sehingga Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, sehingga saudara melihat, saudara ngerti, saudara dengar, saudara paham. Terlebih lagi saudara akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang kau harus kerjakan di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu tiada lagi lain, kita diberikan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Ini merupakan firman yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Dia telah mengerjakan mati di atas kayu salib sehingga rohnya itu bisa dicurahkan di dalam setiap hidup saudara. Nah, hari-hari ini apa yang saudara minta di tengah pergumulan kondisi keadaan yang ada? Jangan cuma hanya sekedar minta kesembuhan, jangan cuma sekedar hanya minta perekonomian.
Jangan hanya apalagi minta popularitas. Apalagi minta hal-hal yang, mintalah Roh Kudus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, karena Dia siap untuk memenuhi setiap kehidupan saudara. Nah, pada waktu Anda minta Roh Kudus, maka sesungguhnya saudara mengerti bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan setiap kita. Kemanakah kita akan bisa memperolehnya? Dengan cara bagaimanakah kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Sebab Tuhan itu tidak jauh. Siapakah yang akan sanggup mampu memberikan, mengambilnya ke surga untuk Roh Kudus bisa turun dalam hidup saudara? Tidak seperti itu. Caranya begitu sederhana. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Berarti Yesus itu begitu sangat amat dekatnya di dalam setiap hati kita. Roh Kudus itu begitu sangat amat dekatnya di dalam setiap hidup kita. Pada waktu Anda mengucapkannya, Anda mengakuinya, dan Anda memintanya di dalam nama Yesus, maka saya yakin dan percaya hal itu terjadi. Namun permintaan itu harus permintaan dengan segenap hati. Jadikanlah itu satu-satunya sumber kerinduan saudara, maka pasti Dia akan memberikan dan memenuhinya di dalam setiap kehidupan saudara. Dan itu saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dimanifestasikan juga oleh murid-murid yang tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Para murid pada waktu itu setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul berdoa bersama, menantikan janji Bapa. Dan apa yang terjadi di tengah situasi berdoa yang sungguh-sungguh, dan Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada setiap mereka. Dan pada waktu Roh Allah dicurahkan dan memenuhi setiap hidup mereka, maka terjadi suatu perubahan di dalam hidup, di dalam kehidupan mereka. Hendaklah hal ini juga menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup mampu merubah saudara dari bukan anak menjadi anak. Hanya Roh Kuduslah yang memberi Anda hidup. Hanya Roh Kuduslah yang memperbaharui semua organ-organ tubuh saudara. Hanya Roh Kuduslah yang mempunyai mata rohani untuk bisa mendengar, membantu saudara, yang bisa melihat dan bisa mendengar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, jangan pernah takut hal-hal yang lain, tetapi usahakanlah dirimu dipenuhi oleh kuasa Roh Allah itu sendiri. Sebab Roh itulah yang memberi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, bahkan orang-orang yang sangat amat sederhana hidupnya, jangankan untuk beli masker, kadang-kadang mereka kesukaran, kesulitan. Nah, kita bagi masker juga dengan mereka, kita memberkati mereka. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, mereka hidup, ya, bahkan kita bisa lihat orang-orang yang sedikit bermasalah dengan jiwanya, ya, bahkan makan dari mengais-ngais makanan dari sampah. Mereka makan saudara yang saya kasih, tetapi toh mereka masih hidup. Kenapa? Karena rohnya masih ada. Nah, cuman rohnya yang masih ada tapi tidak mempunyai kehidupan di dalam Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di dalam hidupmu ada Roh Allah, dan Roh Allah itulah yang akan membaharui, memberikan kekuatan, kesaksian secara pribadi. Dan sejak 26 tahun yang lalu saya mengalami pertobatan. Roh Kudus memenuhi hidup saya, dan Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan iman di tengah situasi kondisi yang ada, sehingga saya ada sebagaimana saya ada semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena ada Roh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Allah itu senantiasa membawa kita untuk bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, dan izinkan Dia memimpin setiap kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya kehidupan saudara dan saya pasti akan berhasil, beruntung, diberkati, menjadi berkat. Dalam nama Yesus kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah telinga yang mendengar, mata yang melihat. Hamba berdoa Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk seluruh jemaat dan umat Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk semua victorious people, sehingga kemenangan menjadi bagian dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.